Tidak hanya seru soal koalisi atau bakal calon presiden, tapi nama bakal calon wakil presiden juga menarik dicermati untuk pemilu 2024 nanti. Nah, termasuk salah satu nama ini. Masuk dalam berbagai survei elektabilitas calon wakil presiden 2024, Menteri BUMN Erick Thohir mengaku tidak ingin terganggu dengan urusan politik. Menteri BUMN Erick Thohir mengaku masih akan fokus menyelesaikan pekerjaannya. Ia menyebut tak ingin terjebak dengan politik, dan beragam survei yang menyebut dirinya potensial menjadi bakal calon wakil presiden dalam pemilihan umum 2024 mendatang. Saya tegak lurus kepada presiden, ya. Jangan kita terjebak, ya, pemikiran-pemikiran survei apa itu, ya itu apresiasi. Tetapi kan kita tahu konteksnya di politik Indonesia juga kalau bicara capres wapres itu apa? Keputusannya partai. Harus 20%. Nah, saya kebetulan nggak punya partai. Artinya apa? Udahlah. Ya, kita fokus yang ada di depan mata kita. Ini kerjaannya banyak. Ya, alhamdulillah juga lagi bagus, kita harus jaga. Itu, ya. Dibandingkan dengan sosok-sosok lainnya yang dinominasikan publik sebagai bakal calon wakil presiden, nama Erick Thohir tergolong berbeda. Ia bukan tokoh yang terlahir dalam rahim partai politik, namun dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo. Untuk Anda yang belum kenal sosoknya, saya ajak Anda untuk berkenalan lebih lanjut. Kedekatan Erick Thohir ini sudah terlihat sejak ia menjadi ketua pelaksana dari agenda olahraga terbesar di tingkat Asia, Asian Games 2018. Kemudian berlanjut menjadi bagian dari tim kampanye nasional pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin dalam pemilihan presiden tahun 2019 silam. Kemenangan Joko Widodo Ma'ruf Amin ini mengantarkannya pada posisi menteri. Posisinya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sejak Oktober 2019. Teranyar, yang terbaru, Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI sejak 16 Februari 2023. Kalau kita lihat data nih sekarang, dari hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas Erick Thohir juga terus meningkat. Tercermin dari survei pada Oktober 2022 di sebelah kiri sini. Kalau dilihat lagi di sini, yang mengenal sosok Erick Thohir ini besarannya atau angkanya itu di 53,5%. Dan pada Februari 2023 terlihat angkanya sudah meningkat ya di sini, jumlahnya 58,7%. Sehingga secara tidak langsung, mau itu secara langsung atau tidak langsung, yang tidak mengenal sosoknya pun otomatis turun. Awalnya di Oktober 2022 besarannya 46,5%, turun menjadi 41,3% dalam survei periode Februari 2023. Kita coba cek lagi, dengan beragam latar belakang yang ia miliki, dapat dikatakan kekuatan modal politik Erick Thohir ini terbilang lengkap. Mau itu secara ekonomi, simbolik maupun kapital sosialnya yang potensial dapat diberdayakan dalam menguasai para pemilih. Ini data terakhirnya di sini, ternyata untuk sebaran pendukung Erick Thohir paling besar ini di Pulau Jawa 61,7%, sisanya tersebar di luar Pulau Jawa 38,3%. Tak kurang proporsional, Erick Thohir juga disukai kalangan dari beragam pemilih partai politik. Sekalipun ia berada dalam barisan pemerintahan, namun para pemilih partai-partai oposisi pemerintah juga menyukainya. Buktinya ada di sini. Jelas di PDI Perjuangan yang menyukai sosok Erick Thohir ini 18,5%, Gerindra 9,7%, Golkar 7,7%. Nah, di luar pemerintahan ternyata yang paling tinggi di sini adalah Partai Golkar. Saya koreksi, Partai Demokrat besarannya 8,2%, lalu Partai Kebangkitan Bangsa PKB dengan besaran 3,9%. Untuk data lainnya boleh kita tampilkan lagi. Untuk pilihan partai pendukung lainnya 3,7%, Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera 5,2%, P3 2,2%, terakhir Partai Amanat Nasional besarannya 1,7%.